benar Bapa Yahweh, hidup kami adalah sebagai penggenapi firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami hamba-hamba-Mu, kami umat jemaat-Mu di tempat ini, membukakan hati kami dan pikiran kami untuk menyambut kata sabda firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa Yahweh, sebab kami hamba-hamba-Mu semuanya telah siap untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kami berdoa dan menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Pada pagi hari menjelang siang ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Bapa Yahweh yang saya berikan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan memberikan satu pertanyaan bagi kita. Yang mau masuk surga angkat tangan. Haleluya. Yang mau masuk neraka boleh turun tangan. Iya, udah turun tangan duluan. Oke, itulah sebuah cerita singkat sedikit untuk menyambut kebenaran firman Bapa Yahweh. Jadi langsung saja kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-46 sampai 48. Lukas 9 ayat yang ke-46 sampai 48. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Kita baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama 46, saudara ayat seterusnya sampai ayat ke-48. Beginilah firman Bapa Yahweh. Siapakah yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yeshua tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yeshua mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang berkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita di dalam Lukas 9 ayat yang ke-46 sampai ke-48. Saya memberikan tema bagi kita semuanya, yaitu menguasai pikiran dan perasaan. Menguasai pikiran dan perasaan. Kita kalau lihat dalam firman Tuhan pada saat ini, di dalam ayat yang ke-46, kalau saya berpikir pasti di situ ada sebuah pertanyaan kepada murid-murid Yeshua, sehingga mereka berpikir bahwasanya siapa yang terbesar di antara mereka. Di situ mereka mulai berpikir bahwasanya saya merasa bahwasanya pasti antara mereka mau merasa dia yang paling terbesar dari antara yang lainnya. Jadi pada saat ini Bapak Ibu saudara sekalian, ada sebuah ilustrasi yang saya berikan bagi kita semua. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang bapak pendeta, dia berkhotbah di depan jemaat. Di situ dia mengatakan bahwasanya jemaat-jemaat siapa yang mau masuk surga berdiri. Jadi di situ semua jemaat bangkit berdiri karena semua mau masuk surga. Jadi pada saat itu jemaat duduk kembali. Dan pada saat itu juga dia tanya lagi, jemaat-jemaat siapa yang mau masuk neraka silakan berdiri. Pada saat itu tidak ada yang berdiri, hanya cuma satu orang. Terus bapak pendeta bertanya kepada dia, kenapa engkau berdiri saudara? Terus jemaat itu mengatakan, iya, saya berdiri karena saya kasihan kepada bapak pendeta. Kenapa saya kasihan? Karena bapak pendeta sendiri yang berdiri di depan, berarti bapak pendeta sendiri yang masuk neraka. Itu dibilang jemaat itu. Jadi bapak pendeta, oh iya ya,
saya kasih pertanyaan tapi saya juga yang kena seperti itu. Itulah ilustrasi singkat daripada saya, bahwasanya menguasai pikiran dan perasaan. Jadi pada saat ini saudara-saudara sekalian, ketika timbul pertanyaan, kita harus menguasai pikiran kita dan perasaan kita. Sebelum kita bertindak, kita harus berpikir terlebih dahulu apa yang akan terjadi sebelum kita bertindak. Amin. Haleluya. Pikiran adalah salah satu faktor yang menguasai anggota tubuh kita. Banyak orang mengatakan bahwasanya jangan sampai pikiran itu yang menguasai engkau, tapi kuasailah pikiran itu. Orang mengatakan seperti itu, bahwasanya jangan sampai engkau dikuasai oleh pikiran, tapi engkau harus menguasai pikiran itu. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi hidup tubuh manusia yaitu pikiran. Kita dikuasai oleh pikiran. Jadi pikiran dan perasaan negatif bisa timbul kapan saja, tergantung situasi yang kita hadapi. Situasi yang kita hadapi ketika kita beranggapan bahwasanya situasi itu kalau negatif, berarti pikiran kita pun akan negatif. Kalau kita beranggapan bahwasanya situasi itu baik-baik saja, biasa saja, ya itu tidak negatif. Jadi seperti tadi saya katakan, kuasai pikiran dan perasaan. Jadi pada saat ini Bapak Ibu, bagaimana cara-cara kita untuk bisa menguasai pikiran kita dan perasaan kita? Ada beberapa contoh poin yang saya berikan bagi kita pada saat ini mengenai menguasai pikiran dan perasaan. Cara menguasai pikiran kita dalam situasi ketika situasi itu negatif. Banyak orang berusaha untuk lari dari pikiran-pikiran yang tidak membangun dalam hidupnya. Banyak orang melakukan segala cara untuk bisa terhindar. Tapi pada akhirnya sama saja. Jadi cara yang harus kita lakukan pertama ialah menerima kenyataan. Menerima peristiwa yang telah terjadi di dalam hidup. Ketika kita sudah bisa menerima kenyataan, menerima segala peristiwa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, menguasai pikiran kita, perasaan kita, kita terima keadaan itu, baik dan buruknya kita terima. Kita tidak usah melawan, terima saja, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya datang dari setiap apa yang kita perbuat. Amin. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu berasal dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita rasakan pada saat ini itu adalah buah dari perbuatan kita kemarin. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita bertindak, berpikirlah terlebih dahulu. Menguasai pikiran kita sebelum kita bertindak. Jangan sampai pikiran itu yang menguasai diri kita. Haleluya. Haleluya. Poin yang pertama yang saya berikan bagi kita yaitu menerima kenyataan. Banyak orang sulit menerima kenyataan. Banyak orang di luar sana berusaha untuk menggapai cita-cita dia, namun pada akhirnya tidak tercapai. Banyak orang frustasi, dia tidak bisa menerima kenyataan. Karena apa? Dia tidak bisa menguasai pikiran dia. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya adalah rancangan Tuhan. Baik dan buruknya itu adalah rancangan Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dalam hidup manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, poin yang saya berikan, poin pertama bagi kita yaitu menerima kenyataan. Dan poin selanjutnya yang saya berikan bagi kita yaitu lakukan interaksi dengan orang lain. Cari sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bisa pikiran-pikiran yang negatif tidak bisa mengontrol kita. Cari sesuatu, lakukan sesuatu agar kita bisa melupakan sesuatu hal yang negatif dalam pikiran kita. Berinteraksi dengan orang lain. Cobalah untuk bisa mendekatkan diri di dalam suatu komunitas atau suatu kelompok yang lebih daripada satu atau dua orang. Karena apa? Di situ kita dapat bisa mengontrol diri kita.
Dan di situ kita cobalah untuk menjadi pendengar. Kita menjadi pendengar di dalam suatu komunitas atau lingkungan yang lebih daripada satu atau dua orang. Di situ kita berusaha menjadi pendengar yang baik. Ketika kita mendengarkan sebuah cerita atau sebuah apapun yang disampaikan kepada sesama kita, cobalah kita diam. Diam, mendengar, cobalah kita menyimak. Ketika kita mendengar, kita menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan, cobalah untuk memberikan pertanyaan. Setelah memberikan pertanyaan, cobalah ajukan suatu pertanyaan dan berikan tanggapan. Berikan tanggapan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ketika kita melakukan semua itu, saya percaya sesuatu yang mungkin kita pikirkan tadi, yang membuat pikiran kita negatif atau kacau lain sebagainya, saya percaya itu sudah hilang. Tanpa kita sadari itu semua sudah tidak lagi kita pikirkan. Karena apa? Kita sudah membuat sesuatu yang baru di dalam pikiran kita. Pikiran yang tadi pertama A, sekarang kita memasukkan pikiran B, pasti pikiran yang A sudah hilang. Kenapa? Kita sudah berfokus lagi di pikiran B. Nah, jadi ketika pikiran kita diracuni atau dirasuki seperti kata-kata kasar seperti itu, cobalah untuk berkomunikasi dengan sesama. Karena apa? Dari situ kita bisa mengontrol diri kita dalam mengatasi sesuatu hal yang membuat negatif dalam hidup kita. Dan poin yang selanjutnya saya berikan kepada kita, yaitu jangan memikirkan diri sendiri. Kalau kita lihat dari bacaan ini, kalau di ayatnya ke-46, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yeshua tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Kalau seandainya mereka berpikir bahwasanya dia bisa menerima kenyataan bahwasanya dia ikhlas, dia rela, bahwasanya biarlah kawan saya yang mau terbesar, terserah. Berusaha, jangan memikirkan diri sendiri. Orang yang memikirkan diri sendiri belum tentu itu dia baik. Pada saat itu Tuhan mengetahui apa yang mereka pikirkan. Tuhan itu luar biasa. Orang-orang itu tidak berkata-kata sesuatu apapun, tapi Tuhan tahu apa yang dalam pikiran mereka. Tuhan itu adalah Tuhan kita yang luar biasa. Dia berbijaksana, dia hebat, dia mengetahui pikiran orang murid-muridnya. Dia membuat sesuatu agar apa yang dipikirkan murid-muridnya itu berubah. Dia mengambil seorang anak. Jadi di ayat yang selanjutnya situ mengatakan bahwasanya, tetapi Yeshua mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya bahwasanya jangan kita memikirkan diri sendiri. Mencobalah untuk bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa mendapatkan, biarlah orang itu mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Sekalipun kita tidak dapat, berarti itu bukan milik kita. Biarlah waktu yang akan memberikan kepada kita apa yang harus kita dapatkan. Amin. Jangan sekali-sekali kita mau untuk mementingkan diri sendiri. Dan mencobalah untuk menguasai diri kita memikirkan hal-hal yang baik. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 di situ mengatakan tentang apa yang harus dipikirkan. Saya mengundang salah seorang untuk membacakan di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Haleluya. Saya membacakannya bagi kita sekali lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan telah memberikan contoh kepada kita untuk memikirkan apa yang harus patut kita pikirkan. Gak usah pikirkan tentang apa yang lebih daripada apa yang harus kita pikirkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam pikiran tidak membutuhkan teman untuk bekerja. Tapi pikiran membutuhkan pekerjaan yang dikerjakan teman untuk berpikir. Tahu arti maksud saya, saudara ngerti atau enggak? Ngerti? Seperti ini. Sabar ya. Pikiran tidak membutuhkan teman untuk bekerja. Tetapi pikiran membutuhkan pekerjaan yang dikerjakan temannya untuk berpikir. Maksud saya artinya pikiran kita tidak membutuhkan yang lain untuk berpikir. Namun apa yang dikerjakan saudara itu yang dipikirkan, yang kita pikirkan. Seperti itu, saudara ngerti kan? Agak sulit sedikit untuk menjelaskan kepada saudara, tapi saya percaya saudara pasti ngerti. Amin. Pikiran tidak membutuhkan teman untuk berpikir, tapi pikiran membutuhkan pekerjaan yang dikerjakan temannya untuk dipikirkan. Haleluya. Haleluya. Jadi perasaan adalah hasil dari apa yang dipikirkan. Pikiran dan perasaan. Perasaan itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Hasil dari pikiran itu yang kita rasakan. Jadi apapun yang saudara rasakan, baik itu enak dan tidaknya, itu semuanya berawal dari pikiran kita. Jadi ketika kita mau merasakan perasaan yang enak, cobalah untuk berpikir sesuatu yang baik. Haleluya. Haleluya. Jadi berdasarkan penelitian bahwasanya untuk mengubah kebiasaan membutuhkan waktu 21 sampai 66 hari. Tergantung siapa yang mau diubahkan kelakuan buruknya. Itu berdasarkan penelitian. Membutuhkan 21 sampai 66 hari. Tapi tergantung siapa yang mau untuk bisa merubahkan kehidupan pola pikirnya. Jadi pada saat ini saya percaya bahwasanya kita di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan, adalah jemaat-jemaat Tuhan yang mengimani kepada Bapa Yahweh, yang percaya kepada Bapa Yahweh. Saya yakin dan percaya kita bisa menguasai pikiran kita dan perasaan kita terhadap sesuatu lingkungan yang ada di dalam sekeliling kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Demikian firman Bapa Yahweh pada siang hari ini. Kita tutup Alkitab kita. Kita satu dalam doa. Segala pujian syukur Tuhan kami panjatkan kehadapan-Mu Bapa yang baik. Oleh karena firman-Mu yang telah mengajarkan kami pada saat ini Tuhan, untuk selalu berpikir apa yang baik, apa yang manis, apa yang mulia, dan apa yang patut harus kami pikirkan Tuhan. Kiranya kami tidak dikuasai oleh pikiran kami, tapi kami menguasai pikiran kami. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kami terberkati oleh firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya.